Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya dan para pemirsa sekalian, kita kembali ke YouTube pembelajaran Hasyim Skytree Edukatif. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam Budi Pekerti kelas 6 SD pelajaran 3 dengan judul Indahnya Nama-Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memahami. Akan tetapi sebelum kita mulai pelajaran, maka kita akan berdoa terlebih dahulu, semoga Allah memberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak yakin pasti kalian sudah mengetahui bahwa nama-nama Allah itu disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Kalian tahu ada berapa jumlah Asmaul Husna? Betul sekali, jumlahnya ada 99. Untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna saja. Kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna dari 99 Asmaul Husna. Yang pertama As-Somad, yang maha dibutuhkan. Yang kedua Al-Muqtadir, yang artinya yang maha menentukan. Dan yang ketiga Al-Muqaddim, yang artinya yang maha mendahului. Dan yang keempat Al-Baqi, artinya yang maha kekal. Para pemirsa dan anak-anakku sekalian, As-Somad artinya yang maha dibutuhkan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi kalian bisa melihat gambar pertama, gambar seorang anak yang sedang makan. Gambar kedua, ada nasi yang ada di dalam mangkok. Sedangkan di sekitar mangkok ada semut-semut kecil yang bergotong royong membawa butiran-butiran nasi. Dari dua gambar tersebut kita dapat ambil kesimpulan bahwa manusia dan makhluk lain membutuhkan sandaran, dan hanya Allah lah yang mampu memberikan segala yang dibutuhkan makhluknya. Allah adalah Tuhan yang selalu dibutuhkan oleh makhluknya. Bahan-bahan pokok, makanan pokok yang kita makan itu berawal dari sesuatu yang ditanam oleh para petani. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan yang lain bahwa manusia dan makhluk lainnya sangat saling membutuhkan. Contoh lain, misalnya dari makanan saja, kita sangat membutuhkan dari orang lain, baik itu petani, pedagang, tukang gas untuk memasak makanan atau nasi tersebut. Nah, anak-anakku sekalian dan para pemirsa, sesuai dengan arti As-Somad, yaitu yang maha dibutuhkan, maka manusia dan makhluk lain membutuhkan sandaran. Dan hanya Allah lah yang mampu memberikan segala yang dibutuhkan oleh makhluknya. Dan Allah adalah Tuhan yang selalu dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Insya Allah kalian sudah paham dengan salah satu Asmaul Husna, yaitu As-Somad, seperti yang Bapak terangkan di awal. Anak-anakku sekalian, kalian juga harus belajar mengakui sifat As-Somad untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara yang pertama menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik, dan yang kedua berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga pikiran dan tutur kata yang baik. Untuk selanjutnya, Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa atau yang maha menentukan.
Pernahkah kalian merenungkan alam semesta yang ada di sekitar kalian? Misalnya memperhatikan bunga-bunga yang indah, atau gunung-gunung yang menjulang tinggi, atau setidaknya memperhatikan bagaimana bentuk tubuh kita, bagaimana mata kita bisa berfungsi dengan baik sehingga dapat memandang dan menikmati indahnya pemandangan yang telah Allah ciptakan. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti gunung-gunung yang tegak berdiri, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Maha kuasa Allah itu tidak hanya mencakup penciptaan terhadap makhluk-makhluknya, akan tetapi juga terhadap kemuslahannya. Allah berhak memusnahkan apa yang telah diciptakannya. Itulah kekuasaan Allah. Sebagai wujud bahwa kita mengakui sifat al-muqtadirnya Allah, maka kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Kemudian kita juga berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Dan untuk selanjutnya kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Muqaddim, artinya yang maha mendahului. Coba kalian perhatikan gedung-gedung tinggi yang menjulang, itu semua dibuat oleh arsitek atau tukang batu. Nah, sekarang kalian tebak antara bangunan dan arsitek atau tukang batu itu mana yang lebih dahulu? Bangunannya dulu atau arsiteknya dulu? Tepat sekali jawabanmu, bahwa arsitek dulu yang ada sebelum adanya bangunan. Kalau ada arsitek, maka arsitek tersebut barulah membuat bangunan. Maka kalian harus paham itu. Hal ini juga berlaku pada alam semesta. Alam semesta ini diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang sudah Bapak jelaskan, bahwa pencipta itu pasti ada terlebih dahulu daripada ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului atas apa yang diciptakannya. Antara makhluk atau ciptaan dan pencipta, yang terlebih dahulu ada ialah pencipta. Allah telah ada sebelum adanya manusia, hewan, dan alam semesta dibuat olehnya. Para pemirsa dan anak-anakku sekalian, cara kita mengakui sifat Allah Al-Muqaddim diantaranya yaitu dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu berbuat, kemudian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Selain itu juga jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar, dan harusnya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Baqi, artinya Allah Maha Kekal. Para pemirsa dan anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar perjalanan manusia yang hidup di dunia yang sementara ini. Mulai dari kalian dilahirkan, kemudian saat menjadi bayi belajar merangkak, kemudian tumbuh menjadi dewasa, dan kemudian akhirnya menjadi tua, dan pada saatnya nanti Allah akan mencabut nyawa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Ali Imran surah ketiga ayat 185. Jadi kesimpulannya bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya di dunia hanya sebentar saja. Manusia yang tadinya ada atau yang tadinya dilahirkan bisa jadi 70 tahun lagi atau 10 tahun lagi, atau bahkan 1 jam kemudian kita bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali tidak ada. Namun anak-anak, yang perlu kalian ketahui bahwa Allah mempunyai sifat dan nama Al-Baqi. Maknanya Allah tetap ada meskipun dunia ini hilang atau hancur saat hari kiamat. Di saat semua makhluk tidak ada atau mati, Allah tetap ada dan Allah kekal, tidak pernah musnah. Para pemirsa dan anak-anak, untuk memantapkan dan mengakui sifat al-baqinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau melakukan perjalanan mencari Tuhan. Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap bahwa matahari adalah Tuhan manusia dan alam semesta. Namun ketika malam tiba, Nabi Ibrahim menyadari bahwa matahari bukan Tuhan kita. Mengapa? Karena Tuhan seharusnya zat yang kekal, bukan lenyap atau musnah ketika malam tiba. Nah, para pemirsa dan anak-anak, zat yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mengakui sifat Allah Al-Baqi artinya kita harus taat dan senantiasa menyembah yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bertasbih kepadanya siang maupun malam.